Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Keteladanan bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks pendidikan, keteladanan bisa disampaikan melalui pendidikan karakter, yaitu religius, toleransi, kemandirian, dan cinta tanah air. Saya Siti Romlah, Kepala Madrasah RA Perwanida 10 Beringin Agung, Jombang. Berikut profil Lembaga RA Perwanida 10. RA Perwanida 10 adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah naungan Yayasan Persatuan Wanita Departemen Agama Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jalan Pasar Pondok Jeruk nomor 34, Desa Beringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. RA Perwanida 10 memiliki jumlah tenaga pendidik sebanyak 2 orang dan kepala madrasah 1 orang. Mengusung visi madrasah terwujudnya generasi yang spiritual, cerdas, dan mandiri. Untuk mewujudkan visi tersebut, banyak langkah-langkah yang harus ditempuh. Di antaranya, yang pertama adalah menumbuhkan dasar-dasar keimanan dan ketakwaan. Yang kedua adalah membentuk karakter yang baik sesuai nilai-nilai agama dan norma sosial. Lalu yang ketiga, membina kemandirian melalui kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri. Dan untuk mewujudkan semua itu diperlukan yang namanya keteladanan. Kepala madrasah memiliki peran sentral dalam menciptakan iklim pendidikan yang positif dan produktif. Sebagai pemimpin, kepala madrasah tidak hanya bertanggung jawab atas pengelolaan administratif, tetapi juga menjadi panutan bagi guru, siswa, dan seluruh anggota sekolah. Keteladanan kepala madrasah dapat mempengaruhi motivasi, kinerja, dan karakter seluruh komunitas madrasah. Namun dalam prakteknya, tidak semua kepala madrasah mampu menjalankan peran sebagai teladan dengan optimal. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi, antara lain kurangnya kesadaran, keterbatasan waktu, dan kesenjangan antara teori dan praktik. Berdasarkan latar belakang di atas, untuk menjadi teladan yang baik, saya menerapkan beberapa strategi berikut. Yang pertama adalah berkomunikasi secara efektif. Yang kedua, menunjukkan integritas. Yang ketiga, memberikan motivasi dan dukungan. Yang keempat, membangun hubungan yang positif. Dan yang kelima adalah mengembangkan diri secara berkelanjutan. Adapun langkah pelaksanaannya adalah: yang pertama, menetapkan visi misi yang jelas dan komunikatif. Kepala madrasah harus menetapkan visi misi madrasah yang jelas tentang mutu pendidikan yang ingin dicapai, serta mampu mengkomunikasikan
visi tersebut kepada seluruh warga madrasah serta dipantau secara berkala. Lalu yang kedua adalah membuat aturan dan kebijakan yang adil. Kepala madrasah harus membuat aturan dan kebijakan yang adil dan transparan serta memastikan bahwa semua warga madrasah mematuhinya. Lalu yang ketiga adalah memberikan contoh yang baik, di mana kepala madrasah harus memberikan contoh yang baik di dalam perilaku, disiplin, dan etos kerja. Contohnya, datang setiap pagi sebelum guru dan siswa datang, lalu membantu menjaga kebersihan lingkungan madrasah dengan cara melaksanaan GPS atau gerakan pungut sampah, yaitu segera memungut sampah apabila terlihat di lingkungan madrasah dan juga melaksanakan kegiatan Jumat bersih. Dari contoh tersebut, maka diharapkan bahwa seluruh warga madrasah akan mengikuti sikap tersebut dalam menjaga kebersihan lingkungan. Untuk selanjutnya, yaitu kepala madrasah selalu keliling dari kelas ke kelas untuk melihat dan memastikan proses kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, kepala madrasah mendengarkan dan menanggapi masalah. Jadi seorang kepala madrasah itu harus bersedia mendengarkan dan menanggapi masalah yang dihadapi oleh guru dan siswa dengan bijaksana dan juga solutif. Yang kelima adalah pengembangan kapasitas guru. Kepala madrasah harus memprioritaskan pengembangan kapasitas guru melalui pelatihan, workshop, dan mentoring, dan juga memberikan kesempatan kepada guru untuk berinovasi dan mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif. Adapun hasil dan bukti setelah diterapkan beberapa praktik baik, yang pertama yaitu meningkatnya kehadiran dan partisipasi siswa. Siswa menjadi lebih termotivasi untuk hadir di sekolah dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Lalu meningkatnya kepuasan kerja guru. Guru merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi siswa. Lalu yang ketiga adalah terciptanya iklim madrasah yang positif, di mana madrasah menjadi tempat yang lebih nyaman, aman, dan menyenangkan bagi seluruh warga madrasah. Dan refleksi praktik baik meskipun sudah menunjukkan hasil yang positif, tapi masih ada beberapa tantangan. Yang pertama yaitu konsistensi, di mana kepala madrasah harus selalu konsisten dalam menunjukkan keteladanan dalam perilaku sehari-hari. Yang kedua adalah keterlibatan. Seorang kepala madrasah harus selalu melibatkan seluruh komponen madrasah di dalam pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga adalah evaluasi. Kepala madrasah harus selalu mengevaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas keberhasilan daripada praktik baik tadi. Adapun rencana tindak lanjut untuk memastikan bahwa praktik baik tadi terus berlanjut, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan, yang kedua adalah studi banding, dan yang ketiga adalah evaluasi dan revisi. Jika pendidikan adalah fondasi bangsa, guru adalah arsiteknya, kepala madrasah adalah nahkodanya. Jangan takut, selama masih ada mimpi, pasti ada asa yang bisa digapai. Saya Siti Romlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.